Betul betul Mister Ji, itu ini yang harus didengar sama Mbak Dena. Itu sebetulnya kan begini kan, panjang penderitaan, ya bukan penderitaan ya, mohon maaf, ini saya revisi ya. Pengorbanan yang dilakukan oleh pihak keluarga Mamai termasuk Papai itu untuk membesarkan Reza. Karena kan saya kan tidak pernah saya ceritakan kan kepada Mbak Dena kan, Mbak Dena ini anak ini mulai kecil itu sakit-sakitan, sakit asma. Bahkan kita itu sampai tidur sampai berdiri, tidur sambil berdiri, gendong Reza ini gantian gitu loh. Kita nggak menagih budi, tidak. Tetapi ketika ada permasalahan kemudian dia mengambil opsi untuk memberikan somasi sama melaporkan pidana kepada polisi, itu bagi saya senteng itu Mr. Ji. Kenapa kita bicarakan Lagian itu angka berapa sih Mr. Ji? Angka berapa itu begitu loh? Angkanya rendah sekali gitu loh. Tetapi itu kan kewajibannya kan tidak ada, kenapa ambil sikap adiknya itu mensomasi dan melaporkan kami. Itu yang kita sesalkan Mr. Ji. Ya, dia nggak nengok dirinya, itu namanya nggak nengok getoke gitu. Ya, itu tadi saya bilang 24 tahun teman-teman. Teman-teman juga gini ya, 24 tahun mau dibalas dengan apa coba saya bertanya. Ya pertama kan nama gue nggak disebut juga. Betul. Dia cuma bilang rapper lama yang sekarang masih eksis. Udah, akhirnya kalau gue sih ngeliatnya emang nggak nyebut nama tapi menggiring ke arah situ, ya nggak apa-apa. Tapi banyak orang-orang yang nge-tag Mas Iwaki. Banyak banget, dan sampai buat gue sih ya tiap orang cari makannya beda-beda ya. Jadi menurut Mas Iwaki itu lagi cari makan. Ya whatever it is, apapun itu gitu ya. Pihak Reza menuntut agar ayah biologis Reza dikasih tahu oleh Denada. Polemik hukum tak berkesudahan antara ibu dan anak, Denada dan Reza Rizky Rosano, masih bergulir panas bagai kisah pilu yang tak bertepi. Karena lewat kemunculannya belum lama ini, pihak kuasa hukum Reza seakan masih memegang teguh pendirian untuk melanjutkan perkara ini di jalur hukum perdata. Walaupun dalam waktu yang sama mereka tak semata menutup rapat peluang perdamaian. Dan di tengah kelanjutan perkara hukum yang belum menemui titik terang, muncul pandangan lain dari praktisi hukum Tony Arem. Menurutnya, perkara ini masih memiliki keterkaitan cukup erat dengan pengungkapan siapa ayah biologis Reza. Lantas, seperti apa penjelasan Tony Arem? Serta benarkah pula pihak Reza patutnya melayangkan gugatan kepada sang ayah biologis? Guys, ini ada info terkait pengacara Denada ungkap Denada berkeinginan untuk bertemu. Tapi sampai sekarang Reza belum membalas pesannya. Waduh guys, kira-kira infonya seperti apa ya? Kenapa jadi drama makin panjang ini? Apakah biar diundang sana-sini dan beritanya viral terus gitu guys ya? Ya harus salah satu lah yang saling egonya di ini ya. Ya Reza juga kalau udah diakui ya sudah didatangi lah gitu, dan untuk Ibu Denada juga harusnya datangi juga gitu guys. Kalau kayak ini nggak akan pernah selesai gitu ya. Waduh, ini kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Ini channel kedua aku ya guys ya, Uki Kelvin Reaction ini, supaya kalian nggak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral. Channel pertama itu ada Uki Kelvin ya di sana. Nah, ini berita terkait Denada, terkait Insanul dan yang lain-lain pindah ke sini ya guys ya. Yang sana ada lagi berita-berita yang lagi viral juga guys ya. Nah, ini kita seperti apa dan kita reaksi bareng-bareng. Bersama lagi begitu Mas atau? Ya iya Mas, namanya ibu sama anak. Dihubungi terus kok Rezanya. Rezanya ya nggak balas. Itu ya. Denada menghubungi Reza gitu. Sudah ada buktinya, cat-catnya. Infonya ada jadwal untuk ketemu sama Reza Mas. Rezanya nggak mau, masih belum balas. Tapi dari Denada ada keinginan untuk ketemu. Rezanya nggak mau, belum balas. Itu disampaikan langsung atau melalui orang lewat chat gitu atau Langsung kan punya nomor HP masing-masing. Infonya Denada blokir komunikasi dengan keluarga. Enggak betul ya? Fitnah. Fitnah ya. Ada. Bagi sahabat yang mengadop. Setelah huru-hara panjang, akhirnya Denada mengakui bahwa Reza adalah anak kandungnya. Begini tanggapan Coach Wawan Asyik. Atau yang mengangkat anak orang lain untuk jadi anak kandung Anda. Dan Anda masih sembunyikan sekian tahun dan belum Anda kasih tahu. Dan Anda sembunyikan berlama-lama, justru ini akan jadi penyakit buat anak Anda. Maka sebaiknya segera katakan bahwa apa yang sebenarnya. Dan katakan apa adanya. Jujur saja bahwa Anda memang mengambilnya untuk ditempa, untuk dididik, untuk dijadikan orang soleh, untuk dijadikan orang baik. Katakanlah itu.
Saya banyak menangani klien-klien saya, di mana beberapa anak-anak yang diadopsi, diangkat, justru terjadi banyak penyimpangan. Kenapa? Karena ada kebohongan di sana. Mau dipeluk anaknya, nggak bisa. Mau dicium, nggak bisa. Kenapa? Karena bukan anak kandungnya. Nah, maka segeralah berkata jujur. Kalau bisa, lebih cepat, lebih baik. Nggak ada. Nih mau ditaruh di mana muka cenah itu ya, tamparan keras untuk Denada guys. Yang jelas apa yang dilakukan Denada itu tidak benar dan salah. Iya, dan walaupun alasannya dia tentang psikisnya lagi nggak bagus, apa segala macem, gua pun juga ada di psikis yang nggak bagus. Tapi gue tetap memutuskan untuk merawat. Dulu sebenarnya gue waktu Jaden hamil itu, waktu gua hamil, mama gue pernah nanya. Jaden hamil gimana? Kan cowok Jaden hamil. Sama cici gua, mau taruh di cici aja nggak atau di mama? Mungkin mereka maksudnya takut gua malu atau apa. Gue bersyukur banget, gue puji Tuhan, gue jawab, gue nggak mau, ini anak gue dan gue akan jadikan dia orang dan gue akan rawat dia dengan tangan gue sendiri. Tuh guys ya. Sayang nggak kalau misalkan gue iain, gue kasih ke emak gue atau ke si cici gue, bisa Jaden udah gede, entar gede ensu lagi. Waduh. Ya nanti siapkan warisan untuk Reza. Nah tuh dia cerita sama aku, sekarang tuh emang lagi kemarin sempet konsultasi sama notaris. Kalau Reza, kalau tanya masalah kewarisan itu namanya ngelunjak atau gimana ya, sudah di luar batas. Waduh. Denada tuh pengen banget mempertemukan Aisyah dengan anaknya, big brothernya Aisyah. Waduh. Dituduh sombong tak balas chat Denada, Reza akhirnya jujur. Bukan angkuh, tapi dia bingung dan gemetar. Gimana cara balas pesan ibu yang menelantarkanmu puluhan tahun? Lidah keluh, hati masih perih, wajar dia diam 1000 bahasa. Siapa yang paham perasaan Reza? Peluk jauh di komen. Waduh. Anak hasil zina itu 5. Yang pertama, ayah biologisnya. Yang kedua, nisbatnya kepada ibunya. Sebagaimana kata Nabi, al-waladu li sahibil firash. Anak hasil zina itu nisbatnya kepada ibu si pemilik ranjang. Yang ketiga, ayah biologisnya nanti kalau anaknya perempuan tidak boleh menikahkannya, tapi pemerintahlah yang menjadi wali atas anak hasil zina tersebut. Yang keempat, tidak boleh saling mewarisi. Kalau ayahnya kaya raya, anaknya tak dapat waris, dan sebaliknya kalau ternyata anaknya sukses, ayahnya tak dapat waris. Terus yang kelima, anak hasil zina tidak ada kewajiban bagi si ayah biologis untuk memberi nafkah kepada anak tersebut. Tetapi kalau si ayah biologis itu mau memberi, itu diperbolehkan, dihitung sebagai hadiah, infak, sedekah ataupun yang lain-lainnya. Tuh guys ya. Polemik hukum tak berkesudahan antara ibu dan anak, Denada dan Reza Rizky Rosano masih bergulir panas bagi kisah pilu yang tak bertepi. Karena lewat kemunculannya belum lama ini, pihak kuasa hukum Reza seakan masih memegang teguh pendirian untuk melanjutkan perkara ini di jalur hukum perdata. Walaupun dalam waktu yang sama, mereka tak semata-mata menutup rapat peluang perdamaian. Dan di tengah kelanjutan perkara hukum yang belum menemui titik terang, muncul pandangan lain dari praktisi hukum Tony RM. Menurutnya, perkara ini masih memiliki keterkaitan cukup erat dengan pengungkapan siapa ayah biologis Reza. Lantas seperti apa penjelasan Tony RM? Serta benarkah pula pihak Reza patutnya melayangkan gugatan kepada sang ayah biologis? Waduh. Gue ngomong sama nyokap kayak gitu tadi. Denada pernah pacaran dengan orang luar negeri ya. Yang jelas nggak mungkin ya kalau sama orang luar negeri, kalau bule ataupun pasti majane bule. Denada dilarang pacaran berduaan sama nyokapnya. Kalau misalnya aku kalau lagi pacaran perginya berdua aja. Tahu nyokap gue jawab apa? Satu kata doang, enggak. Udah begitu, enggak. Gak ada penjelasan. Gak ada, enggak. Udah. Titik.
Ya kalau udah titahnya enggak, kita mau ngomong apa lagi? Tapi kenapa? Waduh, nggak berani. Waduh, tapi kok bisa kejeblosan ya? Waduh, kebobolan maksudnya. Setelah mengakui Ressa Rosano sebagai anak kandung, drama dalam hidup Denada tak lantas surut. Belakangan tersiar gosip bahwa sebenarnya Denada punya 3 anak. Dengan kata lain, Ressa Rosano punya 2 adik. Tak terima dikabarkan punya 3 anak kandung dan yang diakui baru 2. Denada lewat manajernya, Risna Oris, mengklarifikasi. Risna Oris dan akun Instagram Emilia Contessa 57 mengunggah pernyataan sikap pada Minggu, 8 Februari 2026. Manajemen dan keluarga Denada menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait beredarnya informasi, narasi, dan pemberitaan yang bersifat fitnah, tidak berdasar. Sekaligus diklaim tak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di ruang publik termasuk medsos. Pernyataan sikap ini mengerucut pada 2 poin penting. Salah satunya, menyebut Denada hanya punya 2 anak kandung, yakni Ressa Rizky Rosano dan Aisyah. Nah, itu dia guys beberapa info terkait Ressa dan Denada. Mungkin kalian punya pendapat atau reaction ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan mereka saling memaafkan, ya sudahlah. Denada juga sudah mengakui mungkin ya, walaupun terpaksa nanti lambat laun juga mengakui gitu ya. Mau nggak mau guys ya. Menurut kalian gimana terkait ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.